Epictetus, filsuf stoik dari zaman ketika wifi belum ditemukan dan sandal jepit belum jadi budaya, pernah berkata, "Man is not worried by real problems so much as by his imagined anxieties about real problems." Dalam terjemahan bebas dan sedikit pedas, yang membuat kamu stres sebenarnya bukan masalahnya, tetapi imajinasi kamu yang meledak kemana-mana seolah-olah sedang menulis drama senja yang penuh luka dan tangisan. Mari kita jujur saja, seringkali hidup ini tak selalu seburuk yang kita kira. Namun otak kita gemar bersandiwara menciptakan drama penuh luka yang bahkan tak nyata. Entah chat yang dibiarkan tak berbalas atau presentasi yang terasa kurang tuntas, otak kita langsung menulis naskah bencana seolah dunia sedang runtuh padahal cuma salah baca tanda. Contoh, ketika tagihan belum dibayar, kamu berpikir, saya gagal sebagai manusia. Ketika doi tidak membalas pesan, kamu berpikir, dia pasti sudah bahagia dengan orang lain, mungkin anak band, anak basket atau bahkan barista tampan. Ketika bos berkata, bisa bicara sebentar, kamu berpikir, ini dia, saatnya saya dipecat dan tinggal di hutan. Padahal realitanya, tagihan bisa dicicil, doi cuma sibuk main Mobile Legends, dan bos hanya ingin menanyakan merek kopi instan. Masalah nyata itu seperti debu, mengganggu, tapi bisa disapu. Yang membuatnya menjadi semak belukar kecemasan adalah karena kamu menanam satu benih masalah kecil, lalu disiram pakai ketakutan, dipupuk pakai asumsi, dan tahu-tahu tumbuh jadi hutan belantara overthinking. Masalah nyata itu sebenarnya cukup sederhana. Saldo ATM tinggal Rp12.000. Deadline tugas besok, tapi hari ini baru menyalakan laptop, dan itu pun hanya untuk buka YouTube. Gebetan mengirim pesan sakral berbunyi, kita temenan aja ya. Semua itu nyata, konkret, dan terukur. Semua itu bisa ditangani, setidaknya dengan sedikit air mata dan sebungkus mie instan. Tetapi, sayangnya, otak kita merespons dengan langsung tancap gas menuju kesimpulan menyedihkan serta jurang asumsi bagaikan pembalap liar yang kebut-kebutan di flyover. Saya akan miskin sampai usia pensiun, tidur di trotoar, dan makan nasi basi dari ember bekas. Bos pasti akan memecat saya, lalu saya jadi pengangguran kronis, hidup sendiri sampai rambut rontok karena stres. Dia menolak saya karena saya jelek, tidak berguna, dan tidak pantas dicintai. Bahkan semesta pun muak melihat saya. Pertanyaannya adalah, siapa yang mengajarkan kamu menulis naskah hidup seburuk itu? Ya sebenarnya, otak kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Otak yang semestinya membantu kita untuk berpikir logis namun malah justru menulis naskah tragedi. Bukannya menghadapi masalah, namun otak malah menyutradarai film horor psikologis murahan dengan tokoh utama kamu sendiri yang terlalu overthinking. Netflix pun barangkali iri melihatnya. Plot twist kamu terlalu niat, ending yang selalu tragis, dan tayangnya non-stop, tiap malam sebelum tidur. Otak kita punya bakat terpendam menjadi penulis fiksi tragedi level dewa. Alih-alih memandang fakta, otak lebih senang melukis hari kiamat dengan kuas dugaan, yang dicampur cat trauma lama, dan dihias efek kilat-kilat penderitaan. Ini bukan evaluasi, tapi eksagerasi. Lucunya, dan sekaligus ironisnya, segala hal yang membuat kamu cemas sebetulnya jarang sekali benar-benar terjadi. Tetapi kamu sudah lemas sebelum berperang. Kamu keburu pesimis padahal musuh baru batuk. Masalah nyata belum menunjukkan tanda-tanda, tapi kepala kamu sudah menggelar drama berjilid-jilid penuh nestapa. Pelajaran yang dapat diambil sederhana saja. Ketika hidup memberi kita tantangan, jangan langsung berteriak, wah, tamat sudah kisahku. Tarik napas dahulu, lalu pelototi kenyataan hidup memakai akal sehat, dan bukannya kacamata dramatis. Karena seringkali, hidup tidak sedang menjatuhkan kamu. Tetapi kamu hanya tersandung sama imajinasi sendiri yang terlalu kreatif untuk kebaikan mentalmu sendiri. Ingatlah, hidup memang kadang terasa kejam, tapi semesta tak pernah benar-benar muram. Ia tak jahat, hanya saja terkadang diam. Yang licik itu sebenarnya pikiran sendiri, yang sangat gemar mengarang cerita yang seram sekali, seolah hidup harus selalu tragedi padahal cuma salah baca mimik dan situasi. Jadi, sebelum kamu tenggelam dan panik dalam kekacauan mental yang kamu sendiri buat dengan apik, tarik napas dalam dan jangan langsung dramatik. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini fakta yang benar terjadi, atau cuma karangan otak yang kelewatan berimajinasi?
Sebab kadang kita bukan sedang terluka, tapi cuma terlalu kreatif dalam menulis drama. Ingatlah, kamu manusia berakal sehat, bukan rice cooker yang tiap hari kerjaannya menghangatkan masalah. Maka dari itu, sebelum kamu memutar ulang lagu sedih yang isinya keluhan batin dan hati yang letih, coba jeda sebentar, tarik napas bersih, lalu tanyakan pada diri sendiri dengan jujur dan bukan ngedumel lirih. Apakah ini masalah yang sungguh nyata, atau imajinasi saya yang kelewat gila? Karena kadang kita bukan sedang kena musibah, cuma otak saja yang kebanyakan nulis naskah drama serba parah.